Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas bersama-sama mengenai sifat Allah dalam Asmaul Husna, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujazawna ma kanu ya'malun. Allah mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang agung sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka mohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman man hafadhaha dakhalal jannah wa inna allaha wisrun wa yuhibbul wisra. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, barang siapa menghafalnya dengan meyakini akan kebenarannya, ia masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, tidak genap, dan senang sekali pada sesuatu yang ganjil. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun Asmaul Husna sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya ada 99 sebagai berikut. Kita hafalkan dengan nada sebagai berikut. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahabur razzaqul fatahul alim. Al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilul sami'ul basirul hakamul adl. Al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafizul mukit. Al-hasibul jalilul karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithul syahid. Al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid al-muhsil mubdi'ul mu'id al-muhyiyul mumitul hayyul qayyum. Al-wajidul majidul wahidul ahadul samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir. Am-dahirul batinul waliyul muta'aliyul barut tawwabul muntaqimul afuwur ra'ufu malikal mulki zul jalali wal ikram. Al-muqsitul jami'ul ghaniyul mughniyul mani'un durun nafi'un nurul hadil badi'ul baqi. Al-warithu rasyidus saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allahumma sholli afdal sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrikal ghafilun.
Itu silahkan dihafalkan dengan cara diulang-ulang, dimurajaah agar hafalannya semakin benar-benar hafal dan dapat dipahami artinya satu persatu. Di sini ada artinya yang harus kita pahami dan surat-suratnya. Bahwasanya Ar-Rahman ini artinya Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Raja, Al-Qudus Maha Suci, As-Salam Maha Sejahtera, Al-Mu'min Maha Mengkaruniakan keamanan, Al-Muhaimin Maha Memelihara, Al-Aziz Maha Perkasa, Al-Jabbar kehendaknya tak dapat diingkari, Al-Mutakabbir memiliki kebesaran, Al-Khaliq Maha Pencipta, Al-Bari mengadakan dari tiada, Al-Musawwir membuat bentuk, Al-Ghafar Maha Pengampun, Al-Qahar Maha Memaksa, Al-Wahhab Maha Pemberi, Ar-Razzaq Maha Pemberi rizki, Al-Fattah Maha Pembuka, Al-Alim Maha Mengetahui, Al-Qabid Maha Pengendali, Al-Basit Maha Melapangkan, Al-Khafid Maha Merendahkan, Al-Rafi Maha Meninggikan, Al-Mu'iz Maha Terhormat, Al-Muzil Maha Menghinakan, As-Sami Maha Mendengar, Al-Basir Maha Melihat, Al-Hakam Maha Memutuskan hukum, Al-Adl Maha Adil, Al-Latif Maha Lembut, Al-Khabir Maha Mengetahui, Al-Halim Maha Penyantun, Al-Azim Maha Agung, Al-Ghafur Maha Pengampun, Asy-Syakur Maha Menerima syukur, Al-Ali Maha Tinggi, Al-Kabir Maha Besar, Al-Hafiz Maha Penjaga, Al-Muqit Maha Pemelihara, dan Al-Hasib Maha Pembuat perhitungan. Al-Jadil Maha Luhur, Al-Karim Maha Mulia, Ar-Raqib Maha Mengawasi, Al-Mujib Maha Mengabulkan, Al-Wasi Maha Luas, Al-Hakim Maha Bijaksana, Al-Wadud Maha Mengasihi, Al-Majid Maha Mulia, Al-Ba'is Maha Membangkitkan, Al-Syahid Maha Menyaksikan, Al-Haq Maha Benar, Al-Wakil Maha Pemelihara, Al-Qawiyyu Maha Kuat, Al-Matin Maha Kokoh, Al-Wali Maha Melindungi, Al-Hamid Maha Terpuji, Al-Muhsi Maha Menghitung, Al-Mubdi artinya Maha Memulai, Al-Mu'id artinya Maha Mengembalikan, Al-Muhyi artinya Maha Menghidupkan, Al-Mumit artinya Maha Mematikan, Al-Hayyu artinya Maha Hidup, Al-Qayyum artinya Maha Mandiri, Al-Wajid artinya Maha Menemukan, Al-Majid artinya Maha Mulia, Al-Wahid artinya Maha Tunggal, Al-Ahad artinya Maha Esa, As-Samad artinya Maha Dibutuhkan, Al-Qadir artinya Maha Kuasa, Al-Muqtadir artinya Maha Berkuasa. Kemudian Al-Muqaddim artinya Maha Mendahulukan, Al-Muakhir artinya Maha Mengakhirkan, Al-Awal artinya Maha Permulaan, Al-Akhir artinya Maha Akhir, Az-Zahir artinya Maha Nyata, Al-Batin Maha Gaib, Al-Wali Maha Memerintah, Al-Muta'ali Maha Tinggi, Al-Bar Maha Dermawan, At-Tawwab Maha Penerima Taubat, Al-Muntaqim Maha Penyiksa, Al-Afu Maha Pemaaf, Ar-Ra'ub artinya Maha Pengasih, Malikul Mulki artinya Maha Penguasa Kerajaan, Dzul Jalali wal Ikram artinya Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan, Al-Muqsit artinya Maha Adil, Al-Jami artinya Maha Pengumpul, Al-Ghani artinya Maha Kaya, Al-Mubni artinya Maha Mencukupi, Al-Mani artinya Maha Mencegah, Am-Daru artinya Maha Pemberi derita, An-Nafi artinya Maha Pemberi kemanfaatan, An-Nur artinya Maha bercahaya, Al-Hadi artinya Maha Pemberi petunjuk, Al-Badi artinya Maha Pencipta, Al-Baqi artinya Maha Kekal, Al-Warith artinya Maha Mewarisi, Ar-Rasyid artinya Maha Pandai, As-Sabur artinya Maha Sabar. Dan ini adalah rujukannya. Ini rujukannya dari Al-Quran dan Hadis. Itulah 90
9 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaiknya kita hafal, lalu meyakininya dan menghayati arti nama-nama tersebut. Itu adalah Asmaul Husna. Hendaklah kita menghafalkan dan mengulang-ulang hafalan kita. Lalu kita jelaskan beberapa nama Asmaul Husna. Itu sedikitnya ada 5 atau 7 Asmaul Husna yang akan kita jelaskan. Yang pertama adalah Al-Karim, Maha Mulia. Landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdaya kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Kita tahu bahwasannya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat yang tidak bisa kita hitung banyaknya. Nikmat mata dari siapa? Tentu dari Allah. Nikmat pendengaran dari siapa? Tentu dari Allah. Nikmat lisan, nikmat hati, nikmat akal, semuanya diberikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus kita manfaatkan untuk bersyukur kepada Allah, bukan durhaka kepadanya. Oleh sebab itu di sini di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Infitor ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai manusia, apa yang telah memperdayai kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah? Lalu apa alasannya kita berbuat durhaka kepada Allah, sedangkan Dia dat yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya? Lalu kenapa kita durhaka? Maka renungkanlah, jangan sampai kita durhaka dan mengingkari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakanlah apa yang Allah perintahkan dan jauhilah apa yang Allah larang. Ibnu Faris menyebutkan bahwa asal kata karom menunjukkan 2 makna. Salah satunya adalah kemuliaan. Ini adalah makna daripada karom. Berkata pula Imam Al-Azhari, Al-Karim adalah salah satu dari sifat-sifat Allah dan namanya, yaitu zat yang amat banyak memiliki kebaikan, amat pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan. Al-Karim adalah nama yang tercakup di dalamnya segala sifat yang terpuji. Maka Allah adalah Karim, yang mulia, amat terpuji segala perbuatannya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah qalat, qultu ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri ma aqulu fiha? Qala quli Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika seandainya aku mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi Maha Mulia, Engkau mencintai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Adapun pada ayat surat Al-Infitor, Allah bertanya kepada manusia, apa yang memperdaya mereka untuk selalu durhaka pada Allah, sedangkan Allah senantiasa menurunkan berbagai nikmat dan rahmat untuk mereka. Karena Allah bersifat Maha Pemurah terhadap manusia, tidaklah sepantasnya manusia berbuat demikian, karena Allah Maha Karim, Maha Mulia, Maha Pemurah terhadap mereka. Terkemudian yang kita bahas selanjutnya adalah Al-Adlu, zat yang Maha Adil. Pengertian adil secara umum adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ingat, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Menurut pengertian Islam, adil adalah menentukan suatu hukum berlandaskan kebenaran. Keadilan Allah adalah keadilan yang hakiki dan berlaku bagi seluruh hambanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh,
maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hambanya. Quran Surat Fussilat ayat 46. Berdasarkan ayat tersebut, Allah menentukan hukuman dan pahala sesuai dengan keadilannya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kezaliman dalam kehidupan hambanya, Allah memerintahkan kepada manusia supaya berbuat adil terhadap sesamanya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Oleh sebab itulah dari nama Allah Al-Adlu, Dat yang Maha Adil, hendaklah kita juga berlaku adil, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita sebagai hamba Allah, tempatkan diri kita sebagai hambanya. Allah menciptakan kita dan menyuruh kita menyembahnya, maka sembahlah Allah, dan dialah Tuhan semesta alam. Sungguh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kebutuhan kita yang ingin selamat. Terkemudian yang ketiga yang akan kita jelaskan adalah nama Allah Al-Mu'min, Zat yang Maha Pemberi Keamanan. Al-Mu'min artinya Allah Maha Pemberi Keamanan. Keamanan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Kehidupan akan terasa nyaman dan berjalan semestinya karena adanya keamanan. Negara yang tidak aman sulit melaksanakan pembangunan. Kehidupan masyarakat akan terancam bila tidak ada keamanan. Kita lihat bagaimana negara yang sedang dalam peperangan itu jauh daripada rasa aman. Keamanan dan rasa aman yang kita peroleh tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketenangan hati hanya didapat bila kita dekat dengan Allah, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat dan lain-lain. Ketidaknyamanan bukan hanya akibat ulah manusia, tapi bisa juga karena binatang buas, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain. Ada orang yang merasa tidak aman walaupun situasinya aman dan tentram. Sebaliknya, ada orang yang merasa tenang, tidak gelisah walaupun situasi dan keadaan genting dan kacau. Hal ini bahwasanya yang memberi keamanan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lain. Maka dekatilah Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana meneladani sifat al-mu'min ini? Yang pertama, menenangkan teman yang sedang merasa takut. Yang kedua, tidak mengganggu teman. Yang ketiga, menjaga diri sendiri dari ancaman dan gangguan orang atau makhluk lain. Yang keempat, tidak takut kepada apapun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantaranya tata cara meneladani sifat al-mu'min. Terkemudian nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan kita jelaskan adalah Al-Wakil. Itu Maha Pemelihara yang mengurus segala urusan hambanya. Al-Wakil mempunyai arti bahwa Allah adalah zat yang mengurus segala urusan hambanya dan memudahkan segala yang dibutuhkan oleh mereka. Allah adalah zat yang segala perkara diwakilkan kepadanya, dan wakil itu terbagi atas yang pertama yang memenuhi apa yang diwakilkan kepadanya dengan sempurna tanpa pamrih. Yang kedua yang memelihara tetapi tidak semua. Wakil yang mutlak ialah yang diwakilkan segala urusan kepadanya dan dia cocok untuk melaksanakan dan menyempurnakannya. Wakil seperti itu tiada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka kita harus tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kepadanya. Dari keterangan ini dapatlah dipahami bahwa bagian hamba dari ismun ini adalah kepadanya lah ia harus menyerahkan segala urusannya. Dari keterangan ini dapatlah dipahami bahwa bagian hamba dari ismun atau nama ini adalah kepada Allah lah ia harus menyerahkan segala urusannya, sebab dialah sebaik-baik yang diserahi urusan. Oleh sebab itulah sifat tawakal haruslah dimiliki oleh seorang hamba Allah. Kita lanjutkan pembahasan Asmaul Husna yang kelima, yaitu Al-Matin. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang Maha mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Al-Matin memiliki arti maha kokoh. Kekokohan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya hingga tidak ada masa berakhirnya. Allah adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan Allah tidak ada kelemahan sebagaimana manusia. Maha sempurna Allah dari sifat manusiawi. Sifat Al-Matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taraknya. Kekukuhan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki rahmat dan azab terbukti. Ketika Allah memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya, tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Kemurkaan dan azabnya akan mengenai sasaran tanpa meleset sedikit pun. Seorang hamba harus mengharapkan agar semua kebaikan dan keindahan datang dari Allah dan hanya takut kepada azabnya. Dengan demikian, semua rasa takut lain hilang dari hati hamba-hambanya yang telah tertambat kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Al-Matin adalah hamba yang dikaruniai dan diberikan oleh Allah berupa pengetahuan rahasia, sifat kekuatan dan kekukuhan Allah yang meliputi segala kekuatan. Hal tersebut membuatnya berpegang teguh pada tali agamanya dan tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Tidak ada kesulitan yang melelahkannya dan tidak ada yang dapat memisahkannya dari yang maha benar, yaitu Allah. Dan dalam membela kebenaran, tidak ada seorang pun yang dapat mengancam atau membuatnya diam. Seorang hamba yang menemukan kekuatan dan kekukuhan Allah akan membuatnya menjadi manusia yang tawakal, memiliki kepercayaan dalam jiwanya, dan tidak merasa rendah di hadapan manusia lain. Ia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang maha menilai. Oleh karena itu, Allah melarang manusia bersikap atau merasa lebih dari saudaranya, karena hanya Allah yang maha mengetahui baik buruknya seorang hamba. Allah juga menganjurkan manusia bersabar, karena Allah maha tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Karena kekuatan dan kekukuhannya yang tidak terhingga, tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya ini. Oleh sebab itulah, bertawakallah kepada Allah dan kukuhkan pendirian keyakinan hanya bersandar kepadanya. Begitu pula dalam beribadah, jangan ingin diperhatikan oleh selain Allah. Kita hanya melaksanakan semua itu hanya karena Allah semata. Lalu kita akan membahas Asmaul Husna yang keenam adalah Al-Jami'. Al-Jami' artinya yang maha mengumpulkan. Adalah Allah yang memadukan hal-hal yang sama, hal-hal yang berbeda, dan hal-hal yang bertentangan. Sejauh menyangkut Allah mempersatukan hal-hal yang sama, bahwa Dia menyatukan atau mengumpulkan banyak manusia di muka bumi. Dia mengumpulkan orang-orang mulia di antara mereka di padang kebangkitan. Sejauh menyatukan hal-hal yang berbeda, Dia menyatukan langit, bintang, udara,
bumi, lautan, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan berbagai mineral. Semua ini memiliki bentuk, warna, rasa, dan sifat yang berbeda. Namun Dia telah mempersatukan sebagiannya di bumi dan menyatukan tulang, urat, darah, otot, otak, kulit, serta unsur lainnya dalam tubuh. Adapun hal-hal yang bertentangan, Dia menyatukan panas dan dingin, juga kering dan basah dalam tubuh. Itulah segi penyatuan yang paling nyata dan tepat. Manusia mengetahui fakta-fakta bahwa Dia yang menyatukan jika mengetahui kenyataan hal-hal yang telah disatukannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Quran Surat Al-Waqi'ah ayat 49-50. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran Surat Ali Imran ayat 9. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam. Quran Surat An-Nisa ayat 140. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang terdahulu. Quran Surat Al-Mursalat ayat 38. Lalu bagaimana meneladani Asmaul Husna Al-Jami' ini? Manusia yang mempersatukan adalah yang menyatukan perilaku lahiriah anggota-anggota tubuhnya dengan kenyataan-kenyataan batiniah hatinya. Hati dan perbuatannya sama. Manusia yang menyatukan adalah manusia yang memiliki ilmu pengetahuan yang sempurna dan akhlak yang terpuji. Ilmu dan akhlaknya itu sama, sehingga ilmu diamalkan. Dia dapat disebutkan sempurna bila cahaya pengetahuannya tidak memadamkan cahaya kesalehannya. Menyatukan kegigihan, ketabahan, atau kesetiaan dengan pengetahuan yang mendalam adalah sulit. Oleh karena itu, Anda akan melihat sebagian orang yang amat saleh dan zuhud, namun pengetahuannya kurang. Anda juga melihat sebagian orang memiliki pengetahuan luas dan mendalam, namun kurang kesalehannya. Jadi siapapun yang menyatukan ketabahan dengan pengetahuan yang luas dan mendalam, dia dikenal dengan orang yang menyatukan. Maka teladanilah Asmaul Husna Al-Jami' ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu antara perkataan, perbuatan, dan hati adalah satu berdasarkan ilmunya, yaitu mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Iman, yakin, mengamalkan perintah Allah oleh seluruh tubuhnya. Itulah orang-orang yang menyatukan iman, Islam, dan ihsannya, sehingga dia menjadi orang yang bertakwa. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam Asmaul Husna ini adalah Al-Akhir. Nama ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, Engkaulah yang Maha Akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahmu. Hadis riwayat Muslim. Al-Akhir adalah zat yang memiliki sifat kekal dan Maha Akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Dia Maha Kekal tatkala semua makhluk hancur, Maha Kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan jannah, surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Jannah adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Allah berkehendak untuk menetapkan makhluk yang kekal dan yang tidak. Namun, kekekalan makhluk itu tidak secara zat dan tabiat, karena secara tabiat dan zat seluruh makhluk ciptaan Allah adalah fana, tidak kekal.
Sifat kekal tidak dimiliki oleh makhluk. Kekekalan yang ada hanya sebatas kekal untuk beberapa masa sesuai dengan ketentuannya. Sedangkan zat dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang kekal abadi. Kekal adalah sifat zat Allah. Karena Allah adalah zat yang maha akhir, tiada sesuatu pun setelahnya. Doa-doa yang berkaitan dengan nama Al-Akhir, Rasulullah SAW berdoa dengan doa berikut. Ya Allah, Engkau adalah maha awal, yang tiada sesuatu pun sebelummu. Engkau adalah zat yang maha akhir, yang tiada sesuatu pun setelahmu. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap makhluk yang ubun-ubunnya berada di tanganmu. Dan aku berlindung kepadamu dari dosa dan sifat malas. Dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnahnya. Aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan terlilit hutang. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari dosa, sebagaimana Engkau bersihkan baju putih dari najis. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan kesalahanku, sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat. Ini di antara doa Nabi Muhammad SAW yang dapat kita contoh. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan hidup yang tiada tujuan hidup selainnya. Tidak ada permintaan kepada selainnya dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya. Karena sungguh akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung keharibaannya semata. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan selalu merasa membutuhkan Rabb-nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya. Karena ia mengetahui bahwa Allah adalah pemilik segala kehendak, hati dan niat. Itulah diantaranya pembahasan tentang Asmaul Husna yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga ada gambaran dan dapat dihayati, lalu dapat terwujud dalam sebuah akhlak perilaku kita, karakter kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya sifat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena kita menempatkan kita sebagai hambanya, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya punya tujuan akhir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bertawakal kepadanya, menyerahkan segala urusan. Demikian dan sekian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.